Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ismiatus Soadah, NIM 210201056, Prodi PGMI Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernafasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Pernafasan pada manusia mencakup dua proses. Yang pertama, pernafasan eksternal, yaitu pernafasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah dalam kapiler. Yang kedua, pernafasan internal, yaitu pernafasan di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Alat-alat pernapasan pada manusia, yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring atau tekak, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, yang kelima bronkus atau cabang tenggorokan, dan yang keenam ada pulmo atau paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuk oksigen untuk pernapasan dan jalan keluar karbon dioksida serta uap air sisa pernapasan. Di dalam rongga hidung terjadi penyaringan udara dari debu-debu yang masuk bersama udara. Udara yang masuk ke dalam rongga hidung juga mengalami proses penghangatan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama sebagai jalan pernafasan, yang kedua sebagai pencernaan. Yang berikutnya ada faring atau tekak. Faring berbentuk seperti tabung corong yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalan bagi udara dan makanan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai ruang getar untuk menampilkan suara. Yang berikutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring terdapat di antara faring dan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Pita suara merupakan selaput lendir yang membentuk dua pasang lipatan dan dapat bergetar menghasilkan suara. Berikutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada atau toraks. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan otot polos. Dinding bagian dalam trakea berlapis sel-sel epitel, berambut getar atau silia, dan selaput lendir. Trakea bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang lainnya menuju paru-paru kanan. Cabang trakea disebut dengan bronkus. Yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh sekat, yaitu diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru tipis yang disebut pleura. Di dalam paru-paru, masing-masing bronkus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Selanjutnya, bronkiolus bercabang-cabang menjadi pembuluh halus yang berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus atau alveoli. Alveoli menyerupai busa atau sarang tawon. Jumlah alveoli kurang lebih 300 juta. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas pernafasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida.
Berikut adalah beberapa macam penyakit pernapasan. Yang pertama ada influenza. Influenza disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Beberapa cara mengatasi flu dengan cepat. Yang pertama, tinggal di rumah dan banyak istirahat. Kedua, rajin berkumur. 3. Banyak minum air hangat. 4. Mandi air hangat. 5. Oleskan penghangat di bawah hidung. Yang keenam, tidur dengan sandaran lebih tinggi. Yang ketujuh, makan makanan penangkal infeksi. Dan yang terakhir, minum obat flu. Berikutnya ada penyakit tuberkulosis atau disebut juga dengan TBC. TBC, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus, sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Dan penderita TBC juga sering mengalami batuk darah. Cara pengobatan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC. Pengobatan TBC adalah dengan mengkonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan ethambutol. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat yang ramai. Contoh lain penyakit pernafasan adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru termasuk penyakit yang berbahaya karena disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Cara pengobatan kanker paru-paru. Yang pertama dengan operasi. Operasi dilakukan jika kanker masih berada di satu sisi paru-paru dan belum menyebar ke sisi lain paru atau organ lain. Kanker paru-paru masih stadium 1 dan 2. Yang kedua, dengan kemoterapi. Kemoterapi dilakukan selama beberapa minggu atau beberapa bulan untuk membunuh sel kanker serta menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker yang masih tersisa setelah operasi. Yang ketiga, radioterapi. Radioterapi dilakukan setelah operasi untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa. Yang keempat, terapi target. Terapi target adalah pemberian obat yang menyerang protein pertumbuhan dari sel-sel kanker. Obat ini diberikan pada pasien kanker stadium lanjut jika operasi dan radioterapi sudah tidak efektif. Yang kelima, ada krioterapi. Krioterapi menggunakan gas bersuhu sangat dingin untuk menyusutkan tumor atau membunuh sel kanker. Krioterapi dilakukan jika kanker telah menyumbat saluran pernapasan sehingga menyebabkan pasien sulit bernafas. Yang keenam ada terapi ablasi. Terapi ablasi ini ditujukan pada penderita kanker paru-paru stadium awal. Terapi ablasi menggunakan gelombang radio yang dapat menghasilkan panas untuk membunuh sel kanker. Yang terakhir dengan terapi fotodinamik. Pengobatan ini ditujukan pada pasien kanker paru-paru stadium awal yang menolak untuk menjalani operasi. Terapi fotodinamik menggunakan sinar laser untuk menghancurkan sel kanker. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.